Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sembari mudah-mudahan kita tidak lupa bahwa pada saat kita duduk dengan nyaman ini, saudara-saudara kita di India itu adalah penuh dengan penyiksaan, kepedihan, dan kezaliman. Karena ternyata di sana orang Muslim, walaupun mungkin dari sejarah, tapi mereka tidak diakui atau bahkan tidak ingin mengakui bahwa mereka adalah manusia yang berhak untuk hidup layaknya manusia. Karena itu mereka mengalami kezaliman, dan kita berdoa bagi sekalian mudah-mudahan saudara-saudara kita oleh Allah diberikan kesabaran. Amin. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala penderitaan dan kezaliman ini segera Allah akhiri. Amin. Dan mudah-mudahan orang-orang Hindus yang zalim itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keadilan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan ada yang bisa, siapapun yang bisa menaklukkannya. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah itu selalu menang terhadap apa yang menjadi perkaranya, urusannya. Ya mas sekalian, bahasan kita pada petang hari ini pendek dan juga sayanya juga adalah mungkin sampai dengan isya saja, tidak seperti biasa membuka kesempatan pertanyaan pada sholat isya. Judulnya adalah Man Ghayyara Manara Al-Ardi, yaitu dosa besar yang ke-56. Halaman berapa? 383 bagi yang belum menemukan halamannya. Jadi dosa besar yang ke-56 judulnya adalah Man Ghayyara, orang yang ghayyara, merubah. Manar berasal dari kata nur, berasal dari kata cahaya, karena dia adalah menjadi tanda. Dengan cahaya itu kita bisa tahu mana yang menjadi hak kita dan mana yang bukan menjadi hak kita. Di mana itu adalah sebetulnya batasan, dalam artian teksnya adalah batasan, batas. Al-ardi yaitu bumi. Jadi maksud dengan bumi di sini tanah yang kita miliki. Jadi kalau gitu judulnya adalah orang yang merubah batas tanah. Itu yang mudahnya. Ada dua hadis yang beliau sampaikan di sini. Saya bacakan terlebih dahulu. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, Imam Al-Dhahabi, du'ina fi hadis Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah kita bahas ya, di
dalam waktu kita membahas yang sebelum ini ya, yaitu hadis Ali berkaitan dengan babnya adalah menyembelih kepada selain Allah, untuk selain Allah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, di mana di situ kita akan temukan kata beliau, wala'anallahu muntaqisu manaral ardi. Allah mengutuk orang yang membuat kurang atau orang yang mengurangi tanah orang melalui batas tanah. Hadis yang kedua adalah di sini disebutkan oleh beliau, warawa Amr ibni Abi Amr an Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Amr bin Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Mirip dengan bab sebelum kita, artinya adalah Allah mengutuk siapa yang menyembelih untuk hewan sembelihan untuk atau karena selain Allah. Sudah kita bahas. Lalu kata beliau, la'anallahu man ghayyara nuhum al-ard. Ini sama dengan manar, yaitu Allah mengutuk orang yang merubah batas daripada tanah. Berikutnya adalah la'anallahu man kammahul a'ma an as-sabil. Ya. Orang yang menyesatkan orang buta, dia tidak melihat, kemudian dia butuh jalan, lalu dia sesatkan, ya, dia membuat celaka. Berikutnya la'anallahu man sabba walidayhi. Allah mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya. Yang mencaci kedua orang tua, yaitu dengan cara mencaci orang tua orang lain. Ya, orang tua orang lain dicaci, sehingga orang itu membalas mencaci orang tua orang yang mencaci. Jadi itu adalah hendaknya diperhatikan, jangan sampai. Berikutnya adalah anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah mengutuk orang yang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut. Orang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut disebut lauti. Pekerjaannya disebut liwat. Jadi liwat itu pekerjaannya, lautiyun itu adalah orang yang mengerjakannya. Liwat adalah berhubungan sejenis. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki disebut homo, betul? Kalau perempuan dengan perempuan, namun berbeda. Rawahu Abdul Aziz Ad-Darawardi an Amr zada fihi, lalu adalah tambahan. Kata beliau, Allahu man waqa'a ala bahimatin. Allah mengutuk juga orang yang bersetubuh seks dengan binatang. Ada nggak? Ada? Bayangkan Rasulullah SAW
sudah menjelaskan ini sejak 1441 tahun. Kalau bahasa wajarnya sebetulnya penyimpangan seks, abnormal dalam seks. Tetapi pada sekalian, sebelum orang-orang yang tidak beragama itu adalah mengerjakan, Rasulullah sudah memberi isyarat bahwa seperti itu akan terjadi. Jadi pada sekarang berapa yang dikutuk di sini? Ada orang yang dikutuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua manusia ini terkutuk. Bahasa kita memang tidak nyaman, tidak suka disebut terkutuk. Terkutuk itu kalau bahasa Arabnya namanya mal'un. Mal'un. Karena sekalian boleh mengutuk orang-orang enam ini. Orang yang merubah batas tanah terkutuk, itu boleh. Orang yang mencaci maki kedua orang tuanya terkutuk, boleh. Dan seterusnya seperti yang disebut di sini. Orang yang menyembelih sembelihan bukan karena Allah terkutuk. Seperti itu adalah dibolehkan karena memang khasnya demikian. Mengutuk orang yang dikutuk oleh Allah boleh. Hanya saja ada dua yang perlu kita pahami. Pertama adalah apakah muayyan atau ghairu muayyan. Kalau muayyan itu tertentu, definitif, fulan bin fulan al-Jawi misalnya gitu, atau as-Sundawi atau apalah gitu ya. Nah itu adalah namanya termasuk definitif, ta'yin, muayyan. Tapi kalau ghair muayyan berarti adalah barang siapa yang merubah batas tanah maka dia terkutuk. Nah itu kan hukumnya yang dijelaskan, tetapi orangnya tidak definitif. Nah para sekalian, dua-duanya dibolehkan. Yang pertama adalah mutlak, begitu saja hukumnya, kaidahnya disampaikan. Tapi kalau yang muayyan harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat. Antara lain adalah orang itu sampai ilmu. Kalau orang itu tidak tahu, tidak berilmu, maka tidak boleh. Namanya ma'dzurun bil jahli. Walaupun tentu ada perbedaan antara para ulama. Kalau perkara itu adalah sesuatu yang tidak boleh seorang muslim tidak tahu, apakah masih berlaku ma'dzurun bil jahli? Itu ada perselisihan. Tapi saya tidak akan masuk ke arah yang lebih detail. Tetapi pada sekalian, misalnya orang rukun Islam ada berapa? Nggak tahu. Nah itu sudah keterlaluan itu namanya. Bisa disebut orang itu bukan muslim. Nah, orang siapa dirinya nggak tahu, gitu kan? Itu kan sama dengan siapa dirimu, gitu. Nah, jadi pada saat itu namanya ad-daruriyat. Ilmu-ilmu yang termasuk tidak bisa tidak tahu, tidak boleh tidak tahu, itu namanya termasuk yang daruriyat. Nah, pada sekarang yang kita bahas sekarang adalah mana apa? Sebetulnya ini adalah terkait erat dengan kepemilikan. Dan para sekalian, Islam benar-benar menghargai, memberi kewenangan untuk seseorang memiliki. Tidak seperti orang komunis. Kalau orang komunis itu melenyapkan kepemilikan individu. Jadi semua milik bersama yang kemudian dihidupkan oleh Lenin, melanjutkan dari Karl Marx, gitu kan. Itu adalah tentu tidak boleh ada di Indonesia, tidak ada. Kita diperbolehkan untuk memilih. Tentang kepemilikan itu sebenarnya ada dua. Ada yang disebut dengan kepemilikan umum, milik umum. Jadi milik umum itu ya berarti dia bukan milik khusus. Jadi kebalikannya dari sini. Atau kita
kita sebut dengan individu. Jadi bukan milik individu, bukan milik orang per orang, tapi milik umum atau milik bersama. Kalau di negara kita itu mungkin kita ingat dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar, gitu kan, bahwa katanya tanah, bumi, gitu kan, air, gitu kan, kemudian kekayaan alam, gitu kan, semua adalah dikuasai oleh negara dan seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, gitu, betul ya kan? Tapi sekarang rakyatnya adalah nyaris pada kelompok tertentu. Tertentu itu bisa jadi tafsirannya pejabat, gitu kan. Tertentu itu adalah bisa jadi orang yang berprestasi, gitu. Jelas Pak, berprestasi. Berprestasi ini bukan berprestasi intelektual atau apa, berprestasi korupsinya. Orang yang berprestasi bisa dia pandai, berhasil, sukses dalam berkorupsi, nah dia orang berhasil. Jadi sekarang di kita itu adalah bukan kemakmuran rakyat, tetapi kemakmuran segelintir orang, bisa jadi bahkan orang asing, betul tidak? Bisa jadi orang asing atas nama investor, gitu kan? Atau memang mereka diberi kewenangan untuk memiliki. Harusnya kan milik umum, tetapi kepemilikan itu diserahkan, diberikan ke orang asing. Makanya sekarang sekian puluh persen, 70% kekayaan katanya sudah menjadi milik orang asing loh. Katanya milik bangsa, milik umum, betul tidak? Jadi tadi kalau di kita sekali lagi bisa jadi milik pejabat, ya. Bisa jadi milik orang yang berprestasi dalam berkorupsi, ya. Bisa jadi milik orang investor luar negeri, bisa jadi milik orang yang diberi hak, orang asing yang diberi hak kepemilikan. Nah, kalau dalam syariat, ya ini terbukti sedikit di Indonesia itu kenapa tadi saya katakan ada segelintir. Ya karena apa? Karena ternyata ada segelintir yang lain yang susah. Berdasarkan statistik nasional bahwa orang miskin di Indonesia sekarang ini per September 2019 itu adalah tidak kurang dari 24,7 juta. Jadi kalau dihitung nolnya Pak ini 7 gitu. Segini banyaknya yang miskin di Indonesia. Walaupun kita tidak mengatakan persenannya sedikit. Kalau sekarang Indonesia sudah 271 juta, ya kan? Ini kan hanya sampai berapa? Ada 10%-nya, ya kan? Jadi, tetapi masalahnya jangan dianggap bahwa karena di bawah 10% lalu sepele. Mereka ini bangsa Indonesia yang termasuk dalam kategori umum, artinya mereka berhak untuk menikmati. Jadi kalau yang satu misalnya gajinya 100 juta, gitu kan, atau mungkin lebih dari itu, kalau orang itu seharinya saja 50.000 nggak dapat, betul tidak? Jomplang amat itu antara bainas samai wasumur, gitu kan? Nah ini yang kemudian menjadi wajar kalau mereka cemburu. Katanya kami bangsa Indonesia, katanya ini adalah milik kita, kemakmuran rakyat, gitu kan. Tetapi kenapa justru yang makmur bukan rakyat, tapi yang makmur adalah orang-orang tertentu saja, yang jumlahnya itu sedikit sebetulnya. Nah, para sekalian, ini kalau kita lihat dari kenyataan kita, bangsa Indonesia ini saudara-saudara kita semua ini sebangsa, yang mereka itu adalah miskin itu. Mungkin kalau ditafsirkan lagi ada miskin, ada fakir lagi. Kalau miskin, fakir itu adalah miskin lebih baik daripada fakir. Fakir itu lebih nelongso daripada miskin. Walaupun kalau disebut fakir miskin ya sama-sama. Fakir itu ya miskin itulah fakir. Tapi kalau fakir miskin, fakir lebih miskin daripada miskin.
Nah pada sekalian nih kalau dihitung lagi berapa yang fakirnya, wah ini makanya kejahatan, kriminalitas dan seterusnya tidak mungkin akan bisa diberantas, dikurangi karena memang angka kemiskinannya adalah tetap berada dalam posisi besar, apalagi kalau tumbuh. Jadi pada sekalian ini adalah kalau kita lihat kawasan kita ya di nasional. Kalau dalam Islam, syariat Islam pada sekalian, ya umum itu yang dimiliki oleh umum itu adalah satu, namanya adalah ma'dan. Ya. Ma'dan itu adalah yang terkait dengan mineral, nah, itu tambang. Ya. Nah, itu ada dimiliki oleh negara. Tidak boleh ada orang yang memiliki, ini milik negara. Kemudian ada yang menjadi milik bersama. Misalnya kalau bahasa kita itu ada namanya fasum. Fasilitas umum itu bukan milik pribadi. Jadi tidak boleh ada orang yang misalnya milik pribadi dijual. Tidak boleh. Milik pribadi itu adalah dimiliki bersama, dijaga bersama, dinikmati bersama. Itu namanya fasilitas umum. Walaupun ini terkadang kita masih juga belum dewasa dalam menggunakan fasilitas umum. Nah, kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang biasa ada di sekeliling kita, tapi itu tidak bisa menjadi milik pribadi. Misalnya adalah sungai. Nah, sungai itu adalah bukan milik pribadi, itu milik bersama. Udara, gitu kan. Jadi kawasan itu adalah termasuk udara, terus angin ya, terus api, air. Dan sungai ya. Jadi bang sekalian, ini adalah termasuk milik umum dalam bahasa syariat. Namanya adalah mulkiyatun ammah. Kepemilikannya adalah kepemilikan khusus. Sekarang kita masuk ke kepemilikan khusus. Kepemilikan khusus ini adalah mudahnya dibagi menjadi misalnya adalah dua. Ya, halal. Yang kedua adalah haram. Gitu. Jadi lihat dari sebabnya. Sebab seseorang memiliki itu ada dua cara, halal dan haram. Karena apa? Seperti Rasul katakan, kata Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Berarti boleh seseorang mendapatkan dengan cara halal, tetapi bisa jadi juga orang dapat bahkan banyak, tapi dengan cara yang haram. Nah, cara dua-dua ini adalah tentu sebab seseorang memperoleh. Apa yang diperoleh? Ya seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, namanya malun. Ya, kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawati mina an-nisa wal banin. Nah, lalu nisa, banin, setelah itu wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal hars. Itu semua harta benda. Ada tadi disebut al muqantarah. Dia adalah berupa harta kekayaan yang melimpah ruah, baik berasal dari emas maupun berasal dari perak. Yang sekarang, ya zaman sekarang ini kertas. Kalau dulu Pak namanya dinar dan dirham, karena berasal dari bahannya itu adalah dahab, emas dan fiddah. Kalau sekarang kertas. Kalau dihitung, misalnya dolar yang paling besar itu misalnya berapa? 100 kayak misalnya gitu kan. Atau real misalnya 500 misalnya gitu. Itu kalau dihitung berapa sih modalnya? Kertasnya itu berapa? Lalu diasumsikan bahwa dia adalah kalau 500 kali 4.000 bisa jadi 2 juta itu harganya. Satu kertas itu. Padahal sebetulnya mungkin kalau dihitung banyak 100.000 sebetulnya, betul tidak? Nah ini sebetulnya yang harus kaum muslimin sadari. Bayangkan kebakar sedikit sudah nggak apa-apa. Apalagi kalau kita punya dolar. Waduh manja sekali dolar itu kan. Kelipet dikit nggak boleh, gitu kan? Kalau kita ke money changer, kelipet dikit nggak boleh, betul-betul harus kaya dari pabrik betul. Gitu.
harus dipuja betul dolar, harus ditaruh di tempat yang rapi, tidak boleh kena lipat, tidak boleh kena gores gitu. Wah, ditilang, goreng dikit langsung berkurang harganya, Pak, betul tidak? Nah, ya. Padahal uang rupiahnya sendiri nggak begitu. Uang rupiahnya sendiri nggak begitu. Penghargaan kita terhadap uang rupiah dengan uang dolar saja sudah berbeda. Lebih menghargai uang dolar daripada menghargai uang rupiah. Jadi kalau kita bicara nasionalisme dari sisi uang saja kita sudah bermasalah. Nah, kembali para saudara. Jadi sebetulnya yang menjadi harta itu harusnya adalah emas dan perak, bukan dengan kertas itu. Ya, karena kertas itu sebetulnya hanya kesepakatan aja. Apa ini harganya sekian, gitu. Ya, harganya sekian. Apalagi kalau barangnya dibawa itu keluar, kita dikasih kertas doang. Jadi kita hak kekayaan harta alamnya sudah habis, kemudian kertasnya tidak terbakar, kena banjir selesai segala macam. Ya, jadi orang sekalian itu. Nah, jadi jenis yang dimilikinya tadi sudah jelaskan. Ada emas, ada perak, ada khoil itu adalah kendaraan, bulu kuda yang tertambat, wal an'am itu adalah binatang ternak, wal hars itu adalah pertanian. Jadi para sekalian, ini adalah juga menjadi sebab terhadap bagaimana kita seorang muslim memperoleh harta itu. Pertama, misalnya kalau dengan halal. Kalau dengan cara halal itu adalah pertama dengan kerja. Dengan bekerja. Bahasa Arabnya bila amal. Seorang bekerja, namanya kalau bahasa jualan jasa. Dia punya keahlian, dia punya kompetensi, lalu bekerja profesional, lalu dia mendapatkan gaji sesuai dengan profesionalitasnya. Pekerja. Orang yang mendapatkan rezeki atau kepemilikan dari hasil kerja halal. Walaupun nanti di detail lagi Pak ya, kerjanya apa gitu kan. Jadi kerja maksud di sini kerja yang halal, jangan kerja yang haram jadi hasilnya halal, tidak bisa. Seorang kerja menjadi WTS itu tidak bisa menjadikan halal miliknya, haram. Itu namanya saman al-baghoya. Itu adalah upah berzina melacur, itu haram Pak hukumnya. Jadi kalau ada WTS ya, misalnya atau PSK, misalnya adalah dapat semalam 75 juta, lalu dia beli misalnya motor atau mobil untuk cicilan, itu haram. Pemilikan itu adalah kepemilikan yang nanti mungkin di sini ya, kita bahas. Jadi pada sekalian yang pertama dengan mulai kerja, kedua adalah melalui waris. Nah, seorang mendapatkan harta tapi dari waris. Bapaknya meninggal, ya. Yang ditinggal adalah ibunya atau bapaknya atau ibunya atau istrinya atau anaknya. Nah, dia dapat. Karena dia misalnya adalah anak laki-laki, maka dia adalah 2 kali lipat dari perempuan. Dia dapat. Mau 10 juta, 15 juta, 100 juta, dia dapat. Nah, uang yang seperti itu adalah uang yang dapat dengan halal karena dia dengan cara mewarisi. Namanya dalam bahasa disebut warisun. Hartanya disebut irzun atau tarikatun. Nah, kalau jamaknya warisun jadi warasa. Warasa kalau orang Indonesia menyebutnya warisan. Gitu. Warisan itu bahasa Arab itu. Berasal dari kata waris menjadi warisan. Ini dengan cara waris. Ini juga adalah waris. Berikutnya adalah dengan cara cocok tanam. Cocok tanam ini atau orang sebut namanya bertani. Itu kalau kita bertani lalu mendapatkan hasil lalu memiliki, itu adalah termasuk sesuatu yang halal ya. Termasuk di dalam ini para ulama sebutkan masukkan ke sini adalah menghidupkan lahan mati. Ada nggak bisa di Indonesia ini sekarang ya? Ada lahan kosong tidak tersentuh, di sana yang menghuni masih jin, tapi karena jin adalah bukan diberikan milik bumi, ya bumi itu adalah untuk manusia. Kuasa korolakum mafil ardi, mafil sama waladi dan seterusnya. Maka si jin tidak memiliki, yang memiliki adalah orang. Nah sekarang ada nggak kawasan misalnya di Indonesia yang belum dimiliki? Ada nggak Pak? Kalau ada, ya
tidak nanti hak guna, bukan itu, tapi dia memang masih mati. Ya, kayak Indonesia kan 17.000 pulau nih sebetulnya. Itu milik Indonesia. Indonesia membolehkan tidak kalau ada misalnya orang dari Cikampek menghidupkan pulau itu lalu dia jadi milik dia. Kata kalau dalam bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya ardhan mayyitah fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan, kalau bahasa kita mengelola, menghidupkan lahan yang mati, maka lahan itu menjadi miliknya. Jadi dimiliki sama dia. Nah, tinggal diurus mungkin ke pemerintahan dan bagian pertanahan dan seterusnya, kalau bisa jadi milik. Nah, karena dia adalah tinggal di situ, menghidupkan di situ, bukan berarti tinggal batas dia pergi. Itu namanya bukan menghidupi, tidak. Itu namanya nge-track doang, betul tidak Pak? Dan berapa banyak orang yang milik saya dari sono, dari helikopter sono, ini milik saya, gitu. Lalu dihitung sekian ribu hektar, gitu misalnya, betul tidak? Nah, itu tinggal batasin dan tidak, bukan begitu. Namanya menghidupkan itu sampai dia hidup. Misalnya menghidupkan dengan 5 hektar, ya 5 hektar, boleh 5 hektar. Kalau lebih dari itu tidak dihidupkan, dia tidak boleh. Begitu dalam syariat itu sebetulnya. Tapi kalau orang tiba-tiba 15.000 hektar atau 1 juta hektar punya dia, kapan mati? Itu tidak, harusnya tidak diberikan. Berikan kepada bangsa Indonesia yang miskin tadi itu, yang mungkin hidupnya dari mulai dia bujang sampai anak sekian kontrak mulu, betul tidak? Itu kan berarti nggak punya. Harusnya kasih mereka, kamu kasih nih oleh negara supaya dia bisa hidup, kasih modal dan sehingga dia makmur dan seterusnya, sehingga dia tidak bekerja di negara sendiri numpang, apalagi pergi ke negara orang, tambah lagi longsor, betul tidak? Jadi itu adalah nasib di antara bangsa kita. Berikutnya adalah menghidupkan tanah atau lahan yang mati. Kemudian yang berikutnya adalah usaha. Usaha itu misalnya dagang, bisnis, gitu kan. Nah, itu adalah boleh juga dengan cara usaha seseorang bisa memiliki. Nah, ini adalah baru judul-judulnya aja. Ini bisa jadi pintu haram juga sebetulnya, betul tidak Pak? Tetapi judulnya itu adalah dalam syariat, ini adalah judul halal sebetulnya. Bekerja pintu halal, waris pintu halal. Waris juga walaupun pintu halal bisa jadi pintu haram Pak. Ya kan? Karena apa? Berusaha supaya si fulan tidak mewarisi. Berapa banyak saya dapat tempat konsultasi itu adalah dipersulit karena apa? Dia harusnya adalah tidak dapat. Mungkin ada kesalahan prosedur bahwa dia adalah misalnya tidak mengurusi gitu kan, atau apa. Tapi Islam tidak melihat dari situ. Namanya waris itu mujabarun. Mujabarun itu adalah dia mendapatkan harta terpaksa. Dia tidak usaha, tidak apa, atau dapat gitu kan. Itu namanya harta. Karena itu walaupun misalnya orang jauh di mana gitu, begitu meninggal dihitung dia. Kamu dapat urusan berkah atau tidaknya urusan lain, tapi dia adalah harus dapat. Nah, ini adalah waris. Jadi cocok tanam juga begitu ya. Ini juga begitu. Ini bisa jadi pintu halal tapi juga bisa menjadi pintu haram gitu. Tetapi judulnya adalah seperti itu. Nah, kalau dengan haram, ini para sekalian, memiliki dengan cara haram misalnya adalah riba. Nah, sudah jelas kan? Kalau dengan cara riba, udah riba. Apakah ribanya riba nasiah ataukah ribanya riba fadl? Kalau riba fadl nanti di bulan Ramadan mau pulang kampung, misalnya di terminal-terminal itu ada orang-orang yang bawa uang sekebung, betul tidak? 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan sekebung gitu kan. Lalu nawarin ke orang yang mau pulang kampung untuk ditukar. Nah, supaya apa? Emang tradisi bagus yaitu apa? Bagi-bagi rezeki dari kampung. Sebulan kalau ada orang datang 5.000 kan, 10.000. Bagus sebetulnya itu adalah sedekah, ihsan, bagus. Yang kita bahas bukan itu. Dia adalah menukar 10 ratusan ribu sehingga jumlah 1 juta, tapi ditukar menjadi 5 ribuan sekebung. Yang jumlahnya tidak 1 juta, tapi jumlahnya misalnya 950 ribu. Jadi apa? Uangnya rupiah,
karena itu di Indonesia, orang Indonesia. Tetapi ditukar 950.000 untuk orang yang butuh terhadap uang itu dengan cara menukarkan dia uang 100 ribuan sebanyak 10. Jadi 1 juta dibayarkan 950 dengan beda bentuk 5 ribuan itu sudah riba, namanya riba al-fadl. Nah, jadi hati-hati, ini adalah seperti ini tidak boleh terjadi. Baik kita orang yang sudah ngaji, kalau mau pulang kampung ya sediakan yang betul, jangan dengan cara riba al-fadl. Kedua adalah riba namanya nasi'ah. Nah, ini paling banyak. Riba nasi'ah ini adalah riba yang memang dulunya adalah dari zaman Yahudi. Nah, para sekalian, riba nasi'ah ini disebut nasi'ah karena berasal dari kata nasa. Nasa itu artinya takhir. Takhir itu adalah mengakhirkan. Jadi ditangguhkan. Harusnya kan bayarnya hari ini, betul tidak? Namanya kalau bayar hari itu cash, Pak. Kalau cash itu dalam bahasa syar'inya namanya yadan biyadin. Tangan dengan tangan, karena yang satu menyerahkan barang yang dijualnya, yang satu menyerahkan uangnya, itu namanya tangan dengan tangan, namanya cash and carry misalnya. Tapi kalau tidak, namanya ditangguhkan, gitu kan. Berapa? Bulan, setahun, 15 tahun, gitu. Ada orang dapat rumah, untuk dapat rumah itu sampai dengan 25 tahun. Harga hari ini murah, dia bilang bahwa sekian, tapi dia hitung sampai harga 25 tahun yang akan datang. Orang bayarnya merasa murah karena apa? Merasa terbantu, betul tidak? Bayarnya 500.000, misalnya 900.000, betul tidak? Tapi dia harus nyicil sebanyak 25 tahun ke depan. Itu kalau dihitung dengan selisihnya akan menjadi sekian persen. Nah, sekian persen itu adalah akumulasi dan kompensasi dari Anda bayarnya tidak cash, tapi ditangguhkan waktu yang akan datang. Itu termasuk kreditnya boleh, tapi membungakan itu adalah sebetulnya tidak boleh. Jadi kalau misalnya beli terus dijual dengan akan datang, tapi tidak dengan menggunakan suku bunga. Kemudian dihitung dengan bunga, ya. Apalagi bank dan seterusnya, maka pokoknya sekian. Kalau misalnya 250 juta bayar DP 100 juta kan 150 juta, betul? 150 juta itu kalau dia adalah dalam Islam syariat taksid namanya, kredit, itu ya 150 juta. Sudah bayar 1 juta, sudah berarti 150 kali. 2 juta berarti 75 kali. 5 juta berarti misalnya adalah sekian kali. Nah, tapi kalau 150 dari mulai itu dihitung sampai 25 tahun. Kalau kemudian tadinya 150 jadi 500 juta, nah itu yang menjadi masalah. Nah, jadi pada sekalian itu ada tersendiri ya pembahasannya, namanya adalah riba. Kedua adalah termasuk dengan cara yang ini tetapi tidak benar. Ya. Misalnya kalau bahasa syariatnya adalah bighairil haq. Kalau bahasa kitanya tidak benar, dengan cara tidak benar, ya. Dengan zulm, dengan ghosab. Ghosab itu dengan sariqah, dengan mencuri, dengan qat'ut tariq, garong, dengan ikhtilas, nyopet. Nah, itu adalah dengan fasad, korupsi. Itu adalah termasuk dengan cara tidak benar. Ada lagi namanya kalau bahasa kita biasanya disebut kalau syariatnya disebut dengan ihtikar. Disebutnya dengan ihtikar. Ihtikar itu ada timbun, ditimbun. Orang-orang lagi butuh, ya simpan. Ya. Pas lagi orang lagi haus, lagi ngos-ngosan, pengen, lalu dia jual. Karena prinsip ekonominya adalah pada saat barang langka, maka nilai menjadi tinggi. Itu dari sisi materi. Kalau dari sisi moralitas, dari sisi agama, itu nyusahin orang. Karena pada saat orang butuh, dijualnya mahal, sehingga kemampuan menjadi rendah. Akhirnya harapan jadi besar. Itu diantara kalau sekalian yang tentu ada lagi yang jelas bahwa Islam itu memberi kepada setiap individu hak untuk memiliki
Hanya saja tadi ada dua cara, ada cara dengan cara halal, ada cara dengan cara yang haram, dan tentu kita harus cermat jangan sampai kita mengambil hak umum itu salah. Kan hak umum bukan milik pribadi, kalau dia ambil menjadi hak pribadi salah. Nah, itu kalau diteliti ya sekarang kasus-kasus tidak di sini. Atau dari kasus-kasus yang tadi itu adalah bisa memungkinkan, tapi pos-posnya kita harus tahu bahwa Islam menjamin kepemilikan. Bahkan bisa jadi harta itu diidofahkan kepada kita, bukan saja kepada Allah, tapi kalau Allah kan jelas memiliki, tapi kita bisa memiliki dengan kata bahasa kita, min malika, malahu, asama minni, malahu wa dima'ahu wa hisab, itu artinya hartanya, seolah-olah dia itu milik kita. Artinya kita diberi kewenangan oleh Allah untuk memiliki. Hanya saja proses memiliki itu harus dengan cara yang syar'i, yang halal. Nah, itu yang harus kita bahas. Tapi itulah dibahas dalam ekonomi. Nah, berkaitan dengan merubah batas bumi yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merubah batas tanah ini berarti yang mana? Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang merubah batas bumi itu Asyhadu Allah an akan la itu adalah menunjukkan sesuatu yang kecil tetapi hubungan besar menunjukkan itu sebetulnya Islam benar-benar menjamin. Asyhadu anna Muhammadar Rasul